Sebelum masuk ke pembahasan video, mohon bantu like, subscribe, dan bagikan video ini. Semoga kreator YouTube muda Bali bisa berkembang. Terima kasih. Sejarah Desa Bongkasa. Konon dahulu kala daerah ini masih merupakan hutan belantara dan semak-semak yang tanahnya berpalung-palung. Pada saat ini di bawah kekuasaan Raja Mengwi yang batas timurnya adalah Sungai Ayung. Pada tahun 1600 Masehi Raja Mengwi mengutus orang kepercayaannya yang bernama I Gede Geredegan dan I Made Tangguh untuk merabas daerah sebelah barat Sungai Ayung. Utusan tersebut tidak berani menolak tugas yang merupakan perintah langsung Raja Mengwi. I Gede Geredegan dan I Made Tangguh melakukan tugas menuju tanah sebelah barat Sungai Ayung dengan mengambil lokasi di sebelah barat Turasima yang ada sekarang. I Gede Geredegan dan I Made Tangguh pekerjaannya hanya merabas hutan sambil menanam tanaman yang bisa dinikmati. Tetapi sayangnya mereka tidak mengajak istrinya sehingga tidak menumbuhkan anak sebagai keturunan Sentana. Kendati pun demikian dia tetap bertahan teguh dalam hutan atau wana, sehingga tempat tersebut diberi nama Teguh Wana dan lama-kelamaan menjadi Teguhan. I Gede Geredegan dan I Made Tangguh membagi tugas dengan kesepakatan I Gede Geredegan kembali ke Puri Mengwi untuk melaporkan hasil pekerjaan atau tugas yang diembannya dan I Made Tangguh dengan setianya menunggui batas timur kerajaan Mengwi. Tak lama kemudian ada berita bahwa Permaisuri atau istri Raja Mengwi mengalami sakit keras dan pada saat itu keadaan terpaksa Raja Mengwi mengundang para pendeta dan para dukun atau tabib yang ada di istana maupun yang ada di luar istana untuk memberikan pertolongan mengobati istri Raja Mengwi, namun satu pun tidak ada yang berhasil untuk mengobati istri Raja Mengwi. Kabar berita itu telah tersebar ke segala penjuru hingga sampai ke daerah Manuaba di Gianyar. Kala itu berita didengar oleh orang tua Jero Ketut Tangsut dan segera orang tua Jero Ketut Tangsut mengutus Jero Ketut Tangsut untuk berangkat ke Puri Mengwi untuk memberi pertolongan atau pengobatan kepada istri Raja Mengwi. Jero Ketut Tangsut tidak berani menolak apa yang diberitahukan oleh ayahnya dan segera berangkat ke Puri Mengwi dengan peralatan berupa sebuah tas yang terbuat dari et yang sering disebut dengan kompek gandek yang berwarna-warni, sehingga baik dipandang yang dilengkapi dengan isinya antara lain sirih, kapur, pinang, tembakau dan tempat penumbuknya, pengelocokan, yang berguna untuk camilan penghangat mulut serta dapat dimanfaatkannya sebagai sarana di dalam melakukan pengobatan. Dalam perjalanannya banyak rintangan yang ditemui tetapi dapat diatasi. Setelah sampai di depan Puri Mengwi kelihatan masyarakat serta para pati sibuk keluar masuk Puri Mengwi. Karena para resi dan pandita kerajaan serta dukun yang ahli dalam pengobatan sudah pada berdatangan guna meladeni para RC, pandita kerajaan dan para dukun untuk melakukan pengobatan demi sembuhnya istri Ratu Mengwi. Dengan mengucapkan beraneka ragam japa mantra pengobatan. Usada, para RC dan pandita kerajaan serta para dukun dengan khusyuknya mengucapkan japa mantra untuk meminta restu pengobatan agar istri Raja Mengwi sembuh. Pada saat bersamaan di bawah pohon beringin ada seorang pedagang rujak yang sedang asyiknya berjualan dan Jero Ketut Tangsut tiba di Jabapuri Mengwi dan bertanya kepada pedagang rujak, "Ibu pedagang rujak, berapakah dapat ongkos orang-orang yang berkeliaran keluar masuk puri itu?" Mendengar perkataan itu rasanya terlalu mengejek. Lalu pedagang rujak melapor ke Puri kepada para pati dari Raja Mengwi. Mendengar laporan tersebut semua pati Raja Mengwi menjadi marah dan ingin membunuh orang tersebut, Jero Ketut Tangsut. Jero Ketut Tangsut dipanggil menghadap ke Puri oleh para pati dan dipaksa untuk menjelaskan apa maksud ucapan berapakah dapat ongkos orang-orang yang berkeliaran keluar masuk Puri itu dengan tenangnya. Jero Ketut Tangsut menjawab, "Maksud hamba apakah orang yang berhasil mengobati istri Raja Mengwi hingga sembuh mendapatkan imbalan?" Tanpa memberikan jawaban para pati langsung menyuruh Jero Ketut Tangsut mengobati istri Raja Mengwi yang sakit supaya sembuh. Kalau tidak mau Jero Ketut Tangsut akan dibunuh oleh para pati Mengwi. Dengan wajah berkaca Jero Ketut Tangsut mengikuti para pati ke tempat di mana istri Raja Mengwi. Setibanya di ruangan istri Raja Mengwi dalam keadaan sakit tergolek lemas. Dengan melihat keadaan yang demikian Jero Ketut Tangsut minta izin untuk mengobatinya. Dengan kekuatan batinnya Jero Ketut Tangsut mengeluarkan sebuah gandek.
Taset sebagai serana pengobatan dan diciptanya sebagai balai pemujaan. Pawedan. Isi dari tas gandengnya dicipta sebagai perlengkapan untuk melakukan japa mantra dan Jero Ketut Tangsuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberkati mengobati istri dari Raja Mengwi. Setelah melakukan pemujaan Jero Ketut Tangsuk mohon izin kepada Raja Mengwi agar diizinkan untuk melakukan pengobatan dengan cara pembersihan yang menggunakan sarana air yang telah disucikan. Kemudian air suci percikan ke seluruh badan istri Raja Mengwi. Setelah dipercikan air suci dengan ajaibnya istri Raja Mengwi bisa terbangun dan tidak merasakan lemas dan mengatakan sembuh kepada Raja Mengwi. Dengan sembuhnya istri Raja Mengwi, Jero Ketut Tangsuk menerima berkah dari Raja Mengwi berupa secutak tanah dengan tempat yang dipilih oleh Jero Ketut Tangsuk seluas 10 ha. Setelah selesai tugas yang dilaksanakannya dan telah selesai pula semua pembicaraan dengan Raja Mengwi, Jero Ketut Tangsuk mohon pamit kepada Raja Mengwi guna mencari tempat yang diberikan oleh Raja Mengwi. Pada saat itu Ratu Mengwi memerintahkan I Gede Geredegan dan istrinya untuk mengikuti dan selalu mendampingi Jero Ketut Tangsuk dalam keberangkatannya menuju ke arah timur. Dalam perjalanannya Jero Ketut Tangsuk sambil memegang sehelai daun lontar. Setibanya di daerah ketinggian Jero Ketut Tangsuk memandangi ke arah timur dan dilihatnya suatu pertanda seberkas sinar merah keemasan yang penuh dengan hawa kesucian. Dan Jero Ketut Tangsuk Pakngeh memandangi ke arah timur. Dan tempat ketinggian itu diberi nama Pakngeh dan lama-kelamaan menjadi Peteges sampai saat ini. Dan Jero Ketut Tangsuk merasa nyaman. Yang dirasakan oleh Jero Ketut Tangsuk dan I Gede Geredegan. Pada sebuah ketinggian Jero Ketut Tangsuk duduk beristirahat dengan memegang gandek yang dibawanya sambil membuat sebuah geguritan pukul ginada bebungklingan yang disurat pada sehelai daun lontar yang telah dibawanya. Ada kidung anyar teka, mijil saking ranget langit, kawi muda kapupungan, sira laju mintar kidung, isengan manyurat, anggen nyarwi, ban ibuk larane liwat. Setelah membuat beberapa bait geguritan Jero Ketut Tangsuk langsung menuju tempat yang terdapat sinar merah keemasan itu. Sambil mengupas ciri-ciri sinar yang dilihatnya. Sehingga ciri-ciri tersebut diartikan rangde langit yaitu sinar merah keputih-putihan yang muncul dari langit yang mana dalam bahasa Balinya mengandung arti bang akasa. Disebutlah daerah ini Bangkasa yang kemudian lama-kelamaan orang-orang mengatakannya Bongkasa yang sekarang ini disebut dengan Desa Bongkasa. Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dengan kesuburan tanahnya dan keamanan yang sangat menjanjikan maka lama-kelamaan daerah ini banyak pendatang yang mendatangi dan menetap di daerah tersebut. Di antaranya, Pengembungan berasal dari Pengembungan Tabanan, Kedewatan berasal dari Kedewatan Gianyar, Tanggayuda berasal dari Tanggayuda Gianyar, Sayan berasal dari Sayan Gianyar, Kambang berasal dari Samuan Carangsari. Kutaraga berasal dari Punggul dan Banjar Topati berasal dari Kambang dan Samuan Carangsari. Desa Bongkasa terdiri dari 3 desa adat yaitu 1 Desa Adat Bongkasa Pertiwi, 2 Desa Adat Bongkasa dan Desa Adat Kutaraga. Desa Bongkasa yang terdiri dari 10 Banjar Dinas yaitu Banjar Karangdalem 1, Banjar Karangdalem 2. Banjar Kedewatan berasal dari Kedewatan Gianyar, Banjar Tanggayuda berasal dari Desa Tanggayuda Gianyar, Banjar Sayan Agung berasal dari Desa Sayan Gianyar, Banjar Sayan Tua berasal dari Desa Sayan Gianyar. Banjar Pengembungan Sari berasal dari Banjar Pengembungan Bongkasa, Banjar Teguan berasal dari Teguwana, Banjar Pengembungan berasal dari Pengembungan Tabanan. Banjar Kambang berasal dari Desa Samuan Carangsari, Banjar Kutaraga berasal dari Banjar Pengembungan dan Desa Punggul, Banjar Topati berasal dari Banjar Kambang Desa Bongkasa. Mengenai 2 desa adat yang ada di Desa Bongkasa didukung oleh 12 Banjar adat yang ada di desa yaitu Desa Adat Bongkasa didukung oleh 10 Banjar adat antara lain Banjar Adat Karangdalem, I Banjar Adat Tegal Kuning, Banjar Adat Kedewatan, Banjar Adat Tanggayuda, Banjar Adat Sayan Agung, Banjar Adat Sayan Tua, Banjar Adat Pengembungan Sari, Banjar Adat Teguan, Banjar Adat Pengembungan, Banjar Adat Kambang. Desa Adat Kutaraga berposisi di sebelah selatan Desa Adat Bongkasa yang didukung oleh 2 Banjar Adat antara lain Banjar Adat Kutaraga, Banjar Adat Tohpati.
Demikianlah sekelumit sejarah singkat Desa Bongkasa ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya sejarah ini masih jauh dari sempurna karena tidak didukung oleh data dan fakta sejarah yang akurat. Hanya berdasarkan penuturan dari sesepuh desa, yang diketahuinya melalui penuturan secara turun-temurun. Oleh karena itu melalui kesempatan ini kami mohon bantuan semua pihak untuk dapat menyempurnakan sejarah Desa Bongkasa ini, yang telah dijadikan pedoman dalam pembuatan lambang Desa Bongkasa yang digunakan dalam administrasi desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Bongkasa.